Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia tidak menyangka Qiu Yue dan Feng Ling tiba-tiba bergegas keluar. Dengan kekuatan tempur Qiu Yue dan Feng Ling, bahkan dengan senjata raja, mereka bukanlah tandingan Sungai Bintang. Benar saja, tubuh Qiu Yue dan Feng Ling gemetar saat kaki raksasa itu mendarat. Mereka mengerang dan terbang kembali, mendarat di samping Lu Ming. Wajah mereka pucat dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Qiu Yue, Feng Ling, apa kalian baik-baik saja? Lu Ming bertanya dengan cemas. Tuan muda, tidak apa-apa. Aku ingin bertarung bersamamu. Qiu Yue menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berdiri di samping Lu Ming dengan tatapan penuh tekad di matanya. Di sisi lain, Huang Ling tidak berbicara, tetapi nyala api abadi di tubuhnya semakin membara. Hehe, bagaimana kamu bisa menghentikanku hanya dengan 2 gadis? Xing Chen mencibir dan terus berjalan ke depan. Aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Akulah yang mengutuk. Sosok kekar muncul di samping Huang Ling. Itu adalah kekuatan yang sunyi. Otot-otot di tubuhnya menonjol saat dia mengedarkan hukumnya. Dia mengenakan sarung tangan hitam pekat di tangannya, yang juga merupakan senjata kedaulatan. Bas! Sosok lain melintas. Long Chen muncul di samping Qiu Yue. Lengannya menonjol, dan auranya menakutkan. Qiu Yue, Feng Ling, Long Chen, Huang Li, dan Lu Ming, 4 fisik raja dan 1 putra kekacauan, berdiri berdampingan. Semuanya berada pada tahap kesuksesan awal alam Sein Absolut. Aura mereka digabungkan untuk melawan aura Star River yang abadi. Tambahkan kami, di belakang mereka, para elit ras terpencil lainnya, serta Mu Qingshui dan rekan-rekannya, juga ingin melangkah maju. Jangan naik. Lu Ming melambaikan tangannya dan meminta tanah terpencil dan sisanya berhenti. Saat menghadapi lawan seperti Star River, angka tidak berarti apa-apa. Jika kekuatan tempur seseorang tidak mencukupi, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, itu akan sia-sia. Kamu ingin menggangguku dengan nomor teleponmu. Apa menurutmu kita tidak punya orang? Jenius lain dari keluarga Hang berteriak dan melangkah maju. Para jenius lainnya dari keluarga Hang juga mengikuti. Kalian semua, mundur. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Xing Chen melambaikan tangannya dan berkata kepada para jenius lainnya dari keluarga Hang. Dia adalah orang yang bangga. Dengan kultivasinya, dia tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk menghadapi Lu Ming dan yang lainnya. Pandangan buruk menyapu kelompok 5 orang Lu Ming dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir kamu bisa bersaing denganku hanya dengan kalian berlima? Betapa naifnya. Di sekitar mereka, yang lain juga menghela nafas. Susunan tim Lu Ming bisa dibilang mewah. Keempat tubuh raja dan putra kekacauan semuanya telah mencapai alam suci absolut. Namun, mereka menghadapi putra abadi, Hang Xinghe, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat Sein King. Tidak ada yang keberatan. Dia secara terbuka diakui sebagai ahli generasi muda terkuat di Gunung Yuan. Bahkan pedang kematian, putra kematian, tidak mampu menggoyahkan posisi galaksi. Meskipun tim Lu Ming yang beranggotakan 5 orang adalah Grand, budidaya mereka lebih lemah. Bisakah mereka benar-benar bertarung melawan Star River yang abadi? Bagaimana jika aku termasuk? Saat ini, suara yang dalam terdengar. Sosok tinggi dan ramping keluar dari kerumunan. Itu adalah Ouyang tak tertandingi. Seseorang mengenali orang itu. Ouyang Wushuang datang ke sisi Lu Ming dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Orang suci mutlak. Jelas sekali, Ouyang Wushuang juga telah mencapai alam Sein Absolut. Kalau begitu ayo tambahkan adik perempuan. Saat ini, suara lain terdengar. Sosok anggun melangkah melewati kehampaan dan mendarat di samping Lu Ming dan yang lainnya. Luo Tianyi, Ouyang Wushuang dan Luo Tianyi sama-sama membantu Lu Ming. Apakah mereka mengenalnya? 6 fisik raja dan 1 putra kekacauan. Jajaran pemain ini benar-benar menakjubkan. Banyak orang tersentak dan sulit untuk tenang. Luo Tianyi dan Ouyang Wushuang sebenarnya akrab dengan Lu Ming. Mereka menyerang saat ini dan ingin bertarung melawan Sungai Bintang bersama Lu Ming dan yang lainnya. Sangat bagus, sangat bagus. Lalu aku akan melihat seberapa kuatmu. Mata Xing Chen dipenuhi dengan niat bertarung. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan ruang kosong di bawah kakinya bergetar. Ilusi surgawi, teriak Luo Tianyi. Matanya berubah menjadi 2 pusaran hitam.
Dia menggunakan teknik ilusi langit dan menyelimuti Star River yang abadi, mencoba membuat Star River yang abadi jatuh ke dalam ilusi. Pada saat ini, budidaya Luo Tianyi terungkap. Dia telah mencapai alam Sein absolut dan tampaknya telah mencapai batas alam Sein absolut. Dia berada tidak jauh dari puncak alam Sein absolut. Seperti yang diharapkan, tubuh Xinghe sedikit gemetar, dan dia berhenti. Saat Luo Tianyi bergerak, Lu Ming, Qiyu Yue, Huang Ling, Huang Li, Long Chen, dan Ouyang Wushuang juga ikut bergerak. 6 kekuatan super yang menakutkan meledak pada saat yang sama dan meledak menuju Sungai Bintang. Gelombang kejut yang diciptakan oleh mereka berenam mengguncang bumi dan mengguncang pikiran orang. Ilusi belaka tidak bisa menghentikan saya. Merusak. Suara acuh tak acuh Xing Chen terdengar. Matanya seterang bintang. 2 cahaya pedang yang menakutkan keluar dari matanya dan menebas kehampaan. Luo Tianyi berteriak. Tubuhnya gemetar dan dia mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ilusinya telah dipatahkan oleh galaksi dan mendapat serangan balik, menyebabkan dia terluka. Pada saat yang sama, cahaya pedang mengembun di tangan Xing Chen dan dia menebasnya. Bas! Cahaya pedang ini seperti peri dari luar angkasa. Itu menembus kehampaan dan berubah menjadi keabadian. Sungguh menakjubkan dan tak tertandingi. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang menebas dan serangan Lu Ming serta 5 lainnya semuanya hancur di udara. Tidak bagus, mundur. Lu Ming berteriak. Mereka berenam mundur dengan cepat untuk menghindari dampak cahaya pedang. Sangat kuat. Mata Lu Ming serius. Kekuatan tempur galaksi memang menakutkan dan tak tertandingi. Alasan utamanya adalah tingkat budidaya mereka terlalu rendah, jauh lebih rendah daripada Star River yang abadi. Apa gunanya memiliki begitu banyak orang? Telapak tangan galaksi mengepal dan hukum abadi terkondensasi menjadi sinar pedang, menekan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Glabella Lu Ming bersinar dan piringan formasi Tai Chi melayang keluar. Qiyu Yue dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata raja mereka pangkat. Jari kekacauan. Kali ini, Lu Ming memimpin serangan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meluncurkan jari kesengsaraan yang kacau balau. Pada saat yang sama, dia bergerak dan bergegas menuju galaksi dengan kecepatan tinggi. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tangan kirinya dan membentuk kekuatan penyegel yang menyebar menuju galaksi. Pada saat yang sama, pola Tai Chi Yin dan Yang muncul di piringan formasi Tai Chi dan berubah menjadi 2 pedang ikan Yin Yang, menebas ke arah Sungai Bintang. Rentetan serangan itu seperti badai. Bahkan orang suci absolut biasa dalam tahap kesempurnaan akan terbunuh oleh gelombang serangan Lu Ming. Pada saat yang sama Lu Ming melancarkan serangannya, yang lain juga melancarkan serangan mereka. Ini nyata dan ilusi. Mati! Luo Tianyi berteriak. Kupu-kupu muncul di langit, mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Sungai Bintang. Kupu-kupu ini terbentuk oleh ilusi. Itu bisa asli atau palsu, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Serangan Qiyu Yue dan yang lainnya juga mengarah ke galaksi. Serangan yang mengerikan. Para jenius di sekitarnya semuanya terkejut. Dengan begitu banyak orang yang bergabung, tidak ada orang lain yang yakin bahwa mereka dapat menghentikan mereka, bahkan para jenius yang menduduki peringkat tinggi di peringkat Sein King pun tidak. Trik kecil. Ekspresi Xing Chen tidak berubah, kebohongan menebas sinar pedang di tangannya. Dalam sekejap, 9 sinar pedang menebas ke arah Lu Ming dan yang lainnya. 3 sinar pedang menebas ke arah Lu Ming. 7 orang lainnya masing-masing memiliki 1 dao. Dan EBSP, jari kesengsaraan Primal Chaos adalah jari pertama yang dipotong. Kemudian, pedang ikan Yin Yang dan kekuatan penyegelan hukum arai dao juga dipatahkan satu per satu. Serangan Luo Tianyi, Qiyu Yue, dan yang lainnya sama. Cahaya pedang menebas, dan semua orang mundur dengan cepat. Sangat kuat, hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Galaksi itu terlalu kuat. Bahkan ketika Lu Ming dan 7 ahli lainnya bergabung, mereka masih belum bisa menandinginya. Budidaya Sungai Xing Xing setidaknya berada di puncak alam suci absolut. Dengan tubuh abadi, kekuatan tempurnya terlalu kuat. Long Chen berkata kepada yang lain. Memang itulah yang terjadi. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih lemah, dan mereka bukan tandingannya. Dia adalah putra yang kekal, keberadaan yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama dengan mereka. Belum lagi, basis budidayanya jauh lebih tinggi daripada mereka.
Lu Ming, serahkan pedang Kaisar Surgawi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya, kata Xing Chen dengan dingin. Heng Xinghe, tingkat kultivasi Anda sedikit lebih tinggi. Jika kita bertarung di level yang sama, aku akan tetap mengalahkanmu, kata Lu Ming. Kalahkan aku. Hehe, Lu Ming, izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda telah menguasai hukum kekacauan, Anda bukan tandingan saya dalam pertempuran di level yang sama. Namun, kamu tidak perlu memprovokasiku untuk melawanmu di level yang sama. Memiliki kultivasi yang tinggi juga merupakan salah satu kekuatan. Saat Sungai Singsing berbicara, dia melangkah maju. Pedang yang menakutkan akan keluar dari tubuhnya, menembus langit. Kekuatan pedang menyebar ke segala arah, membentuk tekanan yang menakutkan. Dia memiliki kemampuan luar biasa. Mengapa dia harus bertarung dengan Lu Ming di level yang sama? Dorongan seperti ini tidak berpengaruh padanya. Lu Ming, karena kamu tidak ingin menyerahkan pedang Kaisar Surgawi, aku harus mengambilnya sendiri. Xing Chen berkata dengan dingin. Dia mengangkat tinggi cahaya pedang di tangannya dan auranya menjadi semakin kuat. Namun, pada saat ini, gelembung transparan tiba-tiba muncul di galaksi dan menyelimuti dirinya. Hukum ruang waktu. Ekspresi Xing He berubah dan dia berteriak dengan marah. Lakukan. Mata Lu Ming berbinar. Dia tahu gelembung-gelembung itu telah bergerak. Selain itu, dari fluktuasi hukum ruang waktu, hukum itu sangatlah kuat. Jelas sekali, gelembung-gelembung itu juga telah menembus alam Sein absolut. Sekali lagi, Lu Ming dan 7 lainnya bergabung dan melancarkan serangan yang mengerikan. Merusak. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tubuh Sungai Bintang, memecahkan gelembung transparan dalam sekali jalan. Namun, ruang di sekitarnya terus beriak dan terdistorsi seperti gelombang air, mencoba menjebak Sungai Bintang di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, kekuatan waktu juga bekerja pada galaksi, menyebabkan pergerakannya melambat. Ekspresi Xing He akhirnya sedikit berubah. Hukum ruang waktu juga merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat. Itu memiliki perubahan tanpa akhir dan paling baik dalam menjebak musuh. Dengan hukum ruang waktu yang berkoordinasi dengan Lu Ming dan yang lainnya, mereka akan mampu mengeluarkan kemampuan mereka lebih jauh. Dalam sekejap mata, serangan kelompok Lu Ming tiba. Sepertinya galaksi akan tenggelam di dalamnya. Ledakan. Pada saat ini, aura yang lebih kuat dan menakutkan keluar dari tubuh Sungai Bintang yang abadi. Cahaya ilahi yang menakutkan meledak dan hukum ruang waktu yang menyelimuti tubuhnya runtuh seketika. Serangan Lu Ming dan yang lainnya juga dihancurkan oleh cahaya. Itu adalah cahaya abadi. Juga, tingkat budidaya Sungai Singsing berada di lingkaran besar tahap Sein absolut. Di sekitar mereka, banyak orang berteriak. Apakah ini tingkat budidaya galaksi yang sebenarnya? Lu Ming dan yang lainnya tampak sangat serius. Dalam pertempuran tadi, Xing He belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Tingkat pengolahannya telah mencapai tingkatan biksu mutlak yang sempurna. Seberapa menakutkannya dia pada usia ini? Selama hukum abadinya disempurnakan dan dia mencapai alam kesempurnaan, dia akan mampu melangkah ke alam calon kaisar dan mulai menerobos ke alam kaisar bela diri. Tidak banyak orang yang dapat mencapai alam kaisar bela diri sebelum usia 50 tahun, dan mereka dapat dibandingkan dengan tokoh perkasa kuno. Suara mendesing. Sesosok melintas dan gelembung muncul di bahu Lu Ming, orang itu sangat kuat. Gelembung tidak bisa menjebaknya. Kicauan-kicauan. Sangat bagus, kamu tidak buruk. Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Kalau begitu, kamu harus menanggung kemurkaanku. Xing Chen berbicara dengan suara dingin, mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Pedang tempur sungguhan muncul di tangannya. Itu adalah senjata raja, dan pedangnya Qi melonjak ke langit. Pada saat itu, budidaya Xing Chen di lingkaran besar alam suci absolut telah dilepaskan sepenuhnya. Auranya sungguh mengejutkan. Ini sudah berakhir. Lu Ming dan yang lainnya sudah selesai. Meski kuat, mereka bukan tandingan galaksi. Memang, tapi barisan Lu Ming terlalu menakutkan. Sebenarnya ada seseorang yang menguasai hukum ruang waktu. Betapa mengejutkannya mereka ketika mereka dewasa nanti. Akankah Star River yang abadi membunuh mereka dan menyingkirkan mereka di sini? Sulit untuk mengatakannya. Pemandangan hari ini jauh melampaui ekspektasi semua orang, membuat mereka sangat gugup hingga sulit bernapas. Pada awalnya,
Luo Changqiong datang untuk mencari masalah dengan Lu Ming tetapi dikalahkan olehnya. Setelah itu, Sungai Singsing mulai bergerak dan jumlah ahli di pihak Lu Ming terus bertambah. Hingga saat ini, sudah ada 6 perawakan raja dan 2 anak surga. Jajaran mewah macam apa ini? Hal ini membuat banyak favorit surga yang berkuasa terlihat sangat serius. Jika budidaya orang-orang ini meningkat, siapa yang akan menjadi tandingan mereka? Sial, kuharap galaksi bisa membunuh orang-orang ini. Luo Changqiong juga kaget. Dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang jenius yang menakutkan berkumpul di sekitar Lu Ming. Desir, dia mengambil satu langkah ke depan dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Hati Lu Ming dan yang lainnya berdebar kencang. Mereka bisa merasakan bahaya yang mengerikan dari cahaya pedang. Mari bergandengan tangan, Lu Ming berteriak. Mereka hanya bisa memblokir serangan ini dengan mengumpulkan seluruh kekuatan mereka. Tungku ramuan Dayan terbang keluar dari sela-sela alis Lu Ming. Di dalam dantiannya, kedua hati biksu itu bekerja dengan kekuatan penuh. Kekuatan Majestic Sein dituangkan ke dalam tungku ramuan Dayan, membuatnya seukuran gunung. Namun, saat Lu Ming dan yang lainnya hendak mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertarung, cahaya pedang yang gelap gulita menembus kehampaan di kejauhan dan menebas dengan keras. Cahaya pedang ini dipenuhi aura kematian, seolah ingin membunuh semua makhluk hidup di dunia. Bas! Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan dengan keras dan meledak. Pedang Qi yang menakutkan dan cahaya pedang menyapu ke segala arah. Bas! Sesosok muncul. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam. Dia melangkah maju dan muncul di depan Sungai Bintang. Dia memegang pedang di tangannya, dan tubuhnya dipenuhi aura kematian yang kuat. Itu adalah pedang maut. Pedang kematian benar-benar menyerang galaksi. Mungkinkah pedang kematian itu juga familiar dengan Lu Ming dan yang lainnya? Banyak orang yang kaget melihat pemuda ini. Pedang kematian, putra kematian, juga menyerang galaksi. Pedang maut, kamu akan membantu Lu Ming dan yang lainnya juga. Mata Xing He sedikit menyipit, dan kilatan tajam melintas di matanya. Tidak, tidak, Deathblade menggelengkan kepalanya. Alasan aku menyerang adalah karena aku tidak menyukaimu. Kata-kata ini membuat banyak orang terdiam. Pedang kematian menyerang karena dia tidak menyukai galaksi. Mata Lu Ming berkedip dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Lu Ming adalah pewaris tingkat emas dari Sekte Hunyuan sedangkan pedang kematian adalah pewaris tingkat perak. Secara alami, dia tidak akan menyerang hanya karena dia tidak menyukai Star River yang abadi. Namun, pedang kematian adalah orang yang sombong. Dia adalah putra kematian. Dia tidak mau mengakuinya. Dia harus mendengarkan perintah Lu Ming sekarang. Karena pedang kematian tidak menyebutkannya, Lu Ming tentu saja juga tidak akan mengatakannya. Pedang maut, masih terlalu dini bagimu untuk menghentikanku dengan kultivasimu saat ini. Kata Xing Chen dengan dingin. Budidaya pedang kematian berada di puncak alam Sein Absolut, sementara ia berada di alam Sein Absolut yang sempurna. Pedang kematian bukanlah tandingannya. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak bertarung? Kata pedang kematian, dan energi kematian di sekitarnya menjadi lebih tebal. Jika kamu ingin bertarung, aku akan mengabulkan keinginanmu. Xing Chen berteriak dengan dingin. Cahaya ilahi yang abadi menjadi semakin cemerlang. Cahaya pedang yang tiada taranya sangat tajam. Itu berkedip-kedip dan bisa meledak menjadi serangan yang mengerikan kapan saja. Stellar River, pertarungan kita belum berakhir. Lu Ming maju selangkah. Pada saat ini, rambut dan matanya yang hitam berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh yang menusuk tulang terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya telah berubah menjadi dewa kematian. Inilah kekuatan garis keturunan ketiga. Sudah lama sekali sejak Lu Ming menggunakan kekuatan garis keturunan ketiga. Kekuatan garis keturunan ketiga terlalu aneh, dan Lu Ming semakin jarang menggunakannya. Tapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Setelah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, aura Lu Ming meningkat tajam. Setelah beberapa langkah, Lu Ming berdiri berdampingan dengan pedang kematian. Menyerang, pukul orang ini, kicauan-kicauan, Pao-Pao bergumam. Dia melangkah maju dengan kaki kecilnya dan mengikuti Lu Ming. Saat sosoknya berjalan melewatinya, kehampaan berubah seperti riak air.
Seolah-olah tubuhnya tidak berada di sini melainkan di ruang waktu lain. Selain itu, Qiyu Yue, Luo Tianyi, dan yang lainnya juga melangkah maju, memancarkan aura yang mengejutkan. Membunuh. Bila kematian adalah yang pertama menyerang. Bila maut menebas ke arah Sungai Bintang. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, dunia menjadi sunyi. Suasananya sangat sunyi. Ledakan. Lu Ming adalah orang kedua yang bergerak. Dia mengangkat tungku ramuan Dayan, dan kekuatan agung terus melonjak ke dalam tungku, menghancurkannya ke arah galaksi. Kemudian, Gelembung, Qiyu Yue, dan yang lainnya menyerang pada saat yang bersamaan. Serangan kali ini sungguh mengejutkan. Hari ini, saya akan membuat kalian semua memahami apa artinya menjadi yang terkuat. Star River yang abadi melolong dan sinar pedang terus menebas. Ratusan sinar pedang menebas ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Bila maut dari pedang kematian terus bergetar, dan semakin banyak cahaya pedang yang muncul. Dia berhasil memblokir sebagian kecil dari cahaya pedang. Tungku ramuan Dayan di tangan Lu Ming sebesar gunung. Setiap kali jatuh, sebagian besar pancaran pedang hancur. Bubbles, Qiyu Yue, dan yang lainnya bekerja sama untuk memblokir cahaya pedang yang tersisa. Ledakan, 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 pertempuran yang mengerikan terjadi. 10 orang jenius bertarung dengan sekuat tenaga. Seluruh wilayah ini dipenuhi dengan suara gemuruh yang menakutkan. Seluruh Akademi Suci Gunung Yuan terkejut. Namun, setelah Lu Ming menggunakan garis keturunan ketiganya dan pedang kematian bergabung, mereka akhirnya bisa bertarung melawan Sungai Bintang Abadi dan tidak dirugikan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus, namun masih belum ada pemenang yang jelas. Xing Chen melepaskan kekuatan tempurnya yang menakutkan secara ekstrim, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Lu Ming dan yang lainnya. Keuntungan dari galaksi adalah budidaya. Kultivasinya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, kelompok Lu Ming memiliki lebih banyak orang. Kombinasi berbagai hukum yang berbeda sangatlah kuat. Angsa. Di tengah pertempuran, Lu Ming membuka tutup tungku ramuan Dayan. Kekuatan melahap yang kuat meletus dari tungku, mencoba menelan Sungai Bintang. Sungai Bintang yang abadi melolong dan cahaya ilahi yang abadi meledak, merobek kekuatan melahap tungku pil. Namun, saat berikutnya, ia diselimuti oleh hukum ruang waktu gelembung dan tubuhnya membeku. Suara mendesing. Bila maut dari pedang maut itu menebas dan hampir menghantam Sungai Bintang yang abadi. Dia menghindarinya dengan jarak sehelai rambut dan menerobos serangan Qiyu Yue dan yang lainnya pada saat yang sama. Dia memadamkan beberapa lampu pedang yang menakutkan di Qiyu Yue, Feng Ling, dan yang lainnya. Namun, hukum ruang waktu gelembung menyelimuti Qiyu Yue dan yang lainnya. Tubuh mereka gemetar dan menghindari pancaran pedang Sungai Xing Xing. Hukum ruang waktu Bubbles memiliki kemampuan dukungan yang besar dalam pertempuran. Selain itu, kekuatan serangannya juga sangat menakutkan, sehingga mustahil untuk dilawan. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens. Di medan perang, semua jenis cahaya menyilaukan meledak, bertabrakan satu sama lain dan menyebabkan gemuruh terus-menerus. Setelah sekitar 100 gerakan, masih belum ada pemenang yang jelas. Ledakan, Heng Xinghe, Lu Ming, dan pedang kematian saling bertabrakan dan tubuh mereka terbang jauh. Wajahnya sangat suram. Masalah hari ini sepertinya berada di luar kendalinya. Dia hanya berurusan dengan satu Lu Ming, tapi dia dikepung oleh begitu banyak orang. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang menakutkan. Lu Ming, sudah kubilang padamu, keluarga Heng bertekad untuk mendapatkan pedang Kaisar Surgawi. Kamu tidak bisa melindunginya hanya dengan orang-orangmu, kata Xing Chen dengan dingin. Itu benar. Keluarga Heng harus mendapatkan pedang Kaisar Surgawi. Saat suara Sungai Xing Xing memudar, suara lain terdengar dari luar Akademi Suci Gunung Yuan. Setelah itu, tekanan yang menyesakkan menyebar dari arah itu. Kemudian, kerumunan itu melihat 3 lelaki tua berjalan di udara. Ketiga tetua itu dikelilingi oleh cahaya ilahi. Murid banyak orang tertular. Ini adalah cahaya Dewa Dunia, yang berarti ketiga tetua itu semuanya adalah ahli tingkat kaisar sejati. Ketiga tetua berdiri di udara, dikelilingi oleh cahaya ilahi dunia. Mereka seperti 3 dewa, dan tekanan mengerikan terus menyebar. Semua jenius yang hadir merasa seperti ada gunung yang menekan mereka. Lebih tua,
Xing Chen menangkupkan tinjunya ke arah ketiga lelaki tua itu. Lu Ming, serahkan pedang Kaisar Surgawi kepada kami. Itu adalah pedang Kaisar Langit. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Penatua di tengah berbicara dan memandang Lu Ming. Lu Ming merasakan tekanan kuat pada tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Jika yang lebih muda tidak bisa, maka yang lebih tua akan melakukannya. Ini memang gaya kekuatan besar. Lu Ming berbicara dengan sedikit ejekan. Itu benar. Anda para kaisar sejati ingin ikut campur dalam urusan generasi muda. Itu terlalu memalukan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kedalaman Akademi Suci Gunung Yuan. Saat suara itu memudar, beberapa sosok muncul di kehampaan. Semua sosok ini dikelilingi oleh cahaya ilahi dunia dan semuanya berada pada level kaisar sejati. Ini adalah seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan. Banyak guru di Akademi Suci Gunung Yuan tidak berasal dari kekuatan besar manapun. Kebanyakan dari mereka adalah serigala yang sendirian atau hidup mengasingkan diri. Pada akhirnya, mereka diundang oleh 3 kaisar agung untuk menjadi guru Akademi Suci Gunung Yuan dan mengelolanya bersama. Ekspresi kaisar sejati keluarga Hang berubah menjadi jelek. Awalnya, mereka meminta Sungai Bintang untuk mengambil pedang Kaisar Langit dari tangan Lu Ming. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Star River tidak akan berhasil. Mereka tidak punya pilihan selain turun tangan. Mereka juga berpikir bahwa para guru Akademi Suci Gunung Yuan pasti akan ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah Akademi Suci Gunung Yuan. Kalian bisa melanjutkan. Seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan secara langsung memintanya pergi, pedang Kaisar Surgawi, kita harus mengambilnya. Seorang kaisar sejati dari klan Hang berbicara. Pedang Kaisar Langit dicabut oleh Lu Ming, jadi pedang itu secara alami adalah miliknya. Kalian tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi kalian ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Bukankah itu konyol, untuk berpikir bahwa kalian menyebut dirimu keturunan Kaisar Surgawi? Seorang lelaki tua berkata dengan nada meremehkan, tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Hang. Kaisar sejati keluarga Hang memiliki ekspresi gelap. Jika seseorang dari kekuatan lain berani berbicara kepada mereka seperti ini, mereka akan menghancurkannya. Namun, pihak lain adalah seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan, yang didirikan oleh 3 kaisar agung. Meskipun keluarga Hang sangat kuat, mereka tidak berani melawan Akademi Sein Gunung Yuan. Mata kaisar sejati keluarga Hang beralih dan mereka mulai mendiskusikan masalah ini. Setelah beberapa saat, kaisar sejati dari klan Hang berkata, Lu Ming, kamu dapat menyimpan pedang Kaisar Surgawi, tetapi kamu harus menyerahkan teknik budidaya pedang kepada keluarga Hang. Kilatan tajam melintas di mata Xing Chen. Dia pernah menyatakan bahwa pedang Surgawi Tirk akan menjadi pedang pribadinya. Sekarang, dia membiarkan Lu Ming tinggal. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Mata para guru dari Akademi Suci Gunung Yuan berkedip-kedip. Jelas sekali bahwa keluarga Hang telah menyerah. Mereka memandang Lu Ming dan salah satu dari mereka berkata, Lu Ming, bagaimana menurutmu? Tidak ada teknik budidaya dalam pedang. Bagaimana aku harus menyerahkannya? Kata Lu Ming. Setelah dia mengeluarkan pedang Kaisar Surgawi, dia tidak melihat adanya kelainan sama sekali. Itu seperti pedang batu biasa. Ia hanya muncul di makam pedang atas kemauannya sendiri dan menyelamatkan Lu Ming 1 kali. Selain itu, ia juga menyerap sumber pedang dalam jumlah besar. Lu Ming, jangan memaksakan keberuntunganmu. Keluarga Hang sudah menyerah. Jika Anda terlalu serakah, Anda hanya akan menggali kubur Anda sendiri. Xing dia berteriak dengan dingin. Mata kaisar sejati keluarga Hang juga bersinar dengan cahaya dingin. Menurut pendapat mereka, mereka sudah menyerah, tetapi Lu Ming tidak pernah puas dan bahkan tidak mau menyerahkan teknik pedang Tirk Surgawi. Lu Ming, teknik budidaya pedang Kaisar Surgawi sangat penting bagi keluarga Hang. Dia berkata, itu benar, generasi muda harus tahu kapan harus berhenti. Kamu sangat berbakat, sayang sekali jika kamu mati di tengah jalan. Beberapa kaisar sejati dari keluarga Hang berbicara satu demi satu. Ancaman mereka sangat jelas. Ku bilang, tidak ada teknik budidaya dalam pedang. Lu Ming mengulangi, kamu masih berani menyangkalnya. Salah satu kaisar sejati keluarga Hang berteriak. Rasanya seperti petir. Suara rolling thunder membentuk badai mengerikan yang menyerang Lu Ming.
Seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan mengerutkan kening. Dia mengambil satu langkah ke depan dan gelombang kekuatan keluar, menghancurkan suara gemuruh dari pihak lain. Kaisar sejati telah mengambil tindakan. Dia sudah keterlaluan. Guru dari Akademi Suci Gunung Yuan mengerutkan kening dan menatap Lu Ming. Lu Ming, kamu benar-benar tidak mendapatkan teknik budidaya apapun dari pedang. Tidak, setelah aku mendapatkan pedang itu, tidak ada yang aneh dengan pedang itu. Itu seperti pedang batu biasa. Kata Lu Ming, kamu berbohong. Ada catatan dalam buku kuno keluarga Hang bahwa pedang Kaisar Langit memiliki teknik budidaya yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit. Bagaimana tidak ada di sana? Teriak. Kaisar sejati dari klan Hang. Sepertinya pedang itu sebenarnya bukan milik keluarga Hang. Atau mungkin, keluarga Hang sama sekali bukan keturunan Kaisar Langit. Lu Ming mencibir. Beraninya kamu menghina keluarga Hangku. Bunuh tanpa ampun. Kaisar sejati klan Hang sangat marah, dan aura menakutkan muncul darinya saat dia melangkah maju. Keluarga Hang selalu bangga menjadi keturunan Kaisar Surgawi. Sekarang Lu Ming benar-benar mengatakan bahwa keluarga Hang bukanlah keturunan Kaisar Surgawi, itu adalah penghinaan terbesar bagi keluarga Hang. Jika dia tidak membunuh mereka, akan sulit untuk membangun prestisenya. Cukup. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari kedalaman Akademi Suci Gunung Yuan. Suara ini sangat lembut bagi para jenius di Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, bagi Kaisar sejati klan Hang, itu seperti guntur. Tubuh Kaisar sejati klan Hang gemetar saat dia mundur dengan panik. Ekspresinya berubah drastis, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Kaisar yang hebat, kata Kaisar sejati klan Hang dengan kaget. Itu Kaisar yang tidak berbentuk. Ketika Lu Ming dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera tahu bahwa itu adalah Kaisar Agung. Ketika Kaisar Agung yang tidak punya pikiran telah menguliahi mereka sebelumnya, mereka secara alami mengenali suaranya. Hal ini sebenarnya telah menarik perhatian Kaisar yang tidak berbentuk. Ini adalah Akademi Suci Gunung Yuan. Kalian boleh pergi. Suara Kaisar yang tak berbentuk terdengar sekali lagi. Meskipun dia tidak menggunakan kata-kata kasar apapun, hal itu tetap memberikan martabat tertinggi dan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tiga kaisar sejati dari klan Hang memiliki ekspresi buruk. Tapi ini adalah Akademi Suci Gunung Yuan, dan karena Kaisar Wu Xiang telah berbicara, bagaimana mungkin mereka tidak mundur? Seorang kaisar sejati mungkin tinggi dan perkasa di mata para penggarap lainnya, tetapi di hadapan seorang kaisar agung, mereka seperti bayi, gemetar ketakutan. Wu Xiang, pada saat ini, di luar Akademi Suci Gunung Yuan, sebuah suara tua datang dari jarak yang tidak diketahui. Mendengar suara ini, tiga kaisar sejati dari klan Hang sangat gembira. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, nenek moyang. Banyak orang terkejut. Tiga kaisar sejati dari klan Hang memanggilnya sebagai leluhur tua, dan karena dia berani menyebut kaisar tak berbentuk dengan namanya, hanya ada satu kemungkinan dia juga seorang kaisar agung. Selalu ada rumor bahwa keluarga Hang memiliki seorang kaisar yang hebat. Sepertinya itu benar. Wu Xiang, pedang kaisar surgawi terkait dengan teknik warisan penting keluarga Hang. Apakah Anda benar-benar akan ikut campur? Di luar Institut Suci, suara itu terdengar lagi. Tidak peduli apa alasannya, karena ini adalah Akademi Suci Gunung Yuan dan Lu Ming adalah murid Akademi Suci Gunung Yuan, aku akan melindunginya. Jika itu adalah murid lain dari Akademi Suci Gunung Yuan, saya akan melakukan hal yang sama. Jika seseorang menyentuh Sungai Bintang Abadi di Akademi Suci Gunung Yuan, saya akan melakukan hal yang sama. Suara kaisar yang tak berbentuk terdengar tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Selama mereka berada di Akademi Suci Gunung Yuan dan menjadi murid Akademi Suci Gunung Yuan, dia akan melindungi mereka tidak peduli siapa mereka. Hehe, kaisar dari keluarga Hang mencibir dan berkata, Wu Xiang, kamu dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Saya tidak tahu seberapa besar kemajuan yang telah Anda capai. Mengapa kita tidak bertukar petunjuk? Itulah yang saya pikirkan. Saya juga ingin melihat seberapa banyak kemajuan Anda. Balas kaisar tanpa bentuk. Hati banyak orang gemetar. Kedua penguasa besar itu akan bertarung. Ini adalah peristiwa langka. Ledakan, ledakan.
Dari arah keluarga Heng dan kedalaman Akademi Suci Gunung Yuan, tekanan mengerikan menyebar pada saat yang bersamaan. Kemudian, dua sinar cahaya melintas dan melesat ke langit. Kemanapun cahaya itu lewat, ruang itu akan terbuka dan dua sosok akan bergegas menuju celah kehampaan. Ledakan. Kemudian, getaran mengerikan keluar dari celah spasial. Seluruh langit tampak bergetar hebat. Tekanan berat datang dari langit, membuat orang merasa dunia akan runtuh dan hancur. Para kaisar agung bertempur dalam kehampaan. Jika para kaisar agung bertempur langsung di kota kaisar surgawi, dunia akan jungkir balik. Kota kaisar surgawi akan mengalami bencana yang merusak dan banyak orang akan terkena dampaknya. Ledakan, ledakan. Dalam kehampaan, ada suara gemuruh yang konstan, dan ruang berfluktuasi seperti air. Kemudian, serangkaian retakan spasial yang ganas muncul di kehampaan, seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh kehampaan dengan rapat. Mengerikan sekali, banyak orang merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan ototnya menegang. Mereka sangat gugup. Itu terlalu menakutkan. Meski mereka bertarung dalam kehampaan, pemandangannya masih menggemparkan. Setiap orang merasa bahwa bencana besar akan datang. Dunia kecil seorang kaisar yang hebat dapat melahirkan makhluk hidup dan mengendalikan dao yang besar. Itu terlalu kuat. Di depannya, kaisar sejati sama lemahnya dengan bayi. Di era di mana tidak ada kaisar surgawi, kaisar agung adalah puncak keberadaan dunia dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Penampilan setiap orang pasti menarik perhatian dunia. Pertempuran antara kaisar besar tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit, fluktuasi dalam kehampaan tiba-tiba berhenti. Retakan spasial juga hilang. Dia berhenti. Siapa yang menang? Apakah itu kaisar agung dari klan Heng atau kaisar yang tidak berbentuk? Mundur dari Akademi Suci Gunung Yuan dan mengirim orang untuk menjaga area di luar akademi. Jika Lu Ming keluar, segera tangkap dia. Suara kaisar berasal dari keluarga Heng. Klan Heng hendak meninggalkan Akademi Suci Gunung Yuan. Mata banyak orang berbinar. Mungkinkah kaisar dari keluarga Heng telah dikalahkan? Itu sangat mungkin. Jika kaisar klan Heng menang, dia tidak akan meninggalkan Akademi Suci Gunung Yuan dengan mudah. Ya, tiga kaisar sejati dari klan Heng mengakui perintah tersebut dan melirik Lu Ming dengan dingin. Kemudian, mereka melangkah keluar dan meninggalkan Akademi Suci Gunung Yuan. Mata Xing Chen dipenuhi keengganan. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di langit. Itu adalah kaisar yang tidak berbentuk. Salam, kaisar yang agung. Semua orang membungkuk dan memberi hormat kepada kaisar yang tak berbentuk. Sekarang, aku harus mengumumkan sesuatu. Mata kaisar yang tak berbentuk tidak lagi lembut. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Siapapun yang bertemu pandang dengannya akan merasakan jantungnya berdebar kencang. Mulai besok dan seterusnya, peraturan Akademi Suci Gunung Yuan akan berubah. Mulai sekarang, tidak akan ada larangan membunuh di Akademi Suci Gunung Yuan. Dengan kata lain, tidak akan ada aturan di Akademi Suci Gunung Yuan. Suara kaisar yang tak berbentuk terdengar. Hati banyak orang gemetar. Mulai besok dan seterusnya, Akademi Suci Gunung Yuan tidak lagi melarang pembunuhan. Tidak akan ada lagi aturan apapun. Ini pasti akan menyebabkan perubahan besar di Akademi Suci Gunung Yuan. Di masa lalu, pembunuhan dilarang di Akademi Suci Gunung Yuan. Dilarang melumpuhkan budidaya orang lain. Jika seseorang ingin menentukan hidup dan mati, mereka harus bertarung di panggung pertarungan hidup dan mati. Jika mereka tidak melangkah ke tahap pertempuran hidup dan mati, mereka akan aman di Akademi Suci Gunung Yuan. Setidaknya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan mereka. Namun semua ini akan berubah. Di masa depan, para guru dari Institut Suci tidak akan peduli dengan urusanmu. Tentu saja, semua ini adalah urusan internal Institut Suci. Jika ada kekuatan luar yang mengganggu, kami akan menyerang mereka dengan petir. Juga, saya telah menempatkan 4 set disformasi di medan perang suci. Setiap piringan formasi dapat mencakup area seluas 100 mil. Hanya penguasa bela diri yang bisa menghancurkannya. Setelah mengatakan ini, sosok kaisar yang tak berbentuk kabur seperti hantu dan kemudian menghilang tanpa jejak. Anak-anak kecil, berhati-hatilah. Para guru dari Akademi Suci melirik kerumunan dan pergi satu demi satu, menghilang ke kedalaman Akademi Suci Gunung Yuan.
Segera setelah para guru dari Akademi Sein pergi, suasana menjadi sangat berat. Semua orang saling memandang, mata mereka dipenuhi kesungguhan dan kewaspadaan. Mulai besok dan seterusnya, tidak akan ada larangan membunuh. Mereka yang memiliki dendam satu sama lain akan saling memandang dengan niat membunuh yang dingin. Luo Changqiong, Heng Xinghe, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Lu Ming dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh mereka yang tidak terselubung. Lu Ming, mari kita tunggu dan lihat. Ayo pergi, Xing Chen berkata dengan dingin. Kemudian, tubuhnya berkedip dan dialah orang pertama yang pergi. Setelah Sungai Bintang pergi, pedang kematian berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Hal ini membuat mata beberapa favorit surga yang kuat berbinar. Tampaknya pedang kematian tidak ada di pihak Lu Ming. Seperti yang dikatakan pedang kematian, dia menyerang Lu Ming semata-mata karena dia menganggap galaksi tidak enak dipandang mata. Beberapa favorit surga yang lebih kuat menghela nafas lega. Jika pedang kematian juga ada di kelompok Lu Ming, maka kekuatan kelompok Lu Ming terlalu mengejutkan. Jika mereka bisa bertarung melawan Sungai Bintang Abadi ketika mereka bergabung, mereka akan hampir tak terkalahkan di Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, tanpa pedang kematian, kekuatan kelompok Lu Ming berkurang drastis. Pria pedang maut itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Huang Ling bergumam dengan tidak senang. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak keberatan. Sebagai putra kematian, Death Blade secara alami memiliki harga dirinya. Dia sama sekali tidak diyakinkan oleh Lu Ming. Dia kemungkinan besar ingin menunggu selama 20 tahun untuk menantang Lu Ming dan menggantikannya sebagai pewaris emas. Namun, Lu Ming yakin bahwa dia pasti akan membuat pedang kematian itu yakin dalam waktu 20 tahun. Ayo kembali, kata Lu Ming. Dia, Qiu Yue, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya melangkah ke udara dan pergi. Setelah itu, yang lain juga pergi. Mulai besok dan seterusnya, Akademi Suci Gunung Yuan tidak lagi melarang pembunuhan. Mereka tentu saja harus melakukan persiapan awal. Di kediaman Lu Ming, semua orang berkumpul di halaman untuk mendiskusikan beberapa masalah. Mulai besok, situasi Institut Suci pasti akan berubah drastis. Bagaimana kita harus menghadapinya? Seseorang bertanya, yang terbaik bagi kita adalah berkumpul dan memusatkan kekuatan kita agar tidak dikalahkan satu persatu. Kata Lu Ming. Kemudian, dia melihat ke arah Ouyang Wushuang dan Luo Tianyi dan berkata, Ouyang, Tianyi, bawalah semua orang yang bisa kamu bawa ke sini. Kita akan berkumpul bersama. Baiklah, Ouyang Wushuang dan Luo Tianyi mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Selain Feng Ling dan Long Chen, yang lainnya terkejut. Luo Tianyi dan Ouyang Wushuang tampaknya sangat patuh pada Lu Ming, yang mengejutkan mereka. Selama jangka waktu ini, sebaiknya kita tidak pergi ke tempat budidaya tersebut untuk bercocok tanam. Kami akan membuat rencana setelah situasi stabil. Lu Ming menyarankan. Semua orang mengangguk. Ini adalah pilihan terbaik saat ini. Puncak gunung ini sangat besar, dan semua orang memilih tinggal di halaman. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Sejak hari kedua dan seterusnya, suasana seluruh Akademi Suci Gunung Yuan menjadi tegang dan semua orang berjaga-jaga. Sudah hampir setahun sejak Akademi Suci Gunung Yuan diadakan. Banyak orang menaruh dendam satu sama lain. Dulu, mereka tidak bisa saling membunuh. Paling-paling, mereka bisa saling memberi pelajaran untuk melampiaskan amarah mereka. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Seperti yang diduga, pembantaian dimulai beberapa hari kemudian. Beberapa favorit surga terbunuh di tempat. Ini juga membuka prolog kekacauan di Akademi Suci Gunung Yuan. Pertempuran tragis pun dimulai. Ledakan. Tidak jauh dari gunung tempat tinggal Lu Ming dan yang lainnya, fluktuasi yang mengejutkan terjadi di puncak gunung. Dua sosok bergegas keluar dari puncak gunung dan terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, pertempuran tersebut tidak berlangsung lama. Cahaya pedang yang menakutkan melintas, dan favorit surga muda terpotong menjadi dua, mati di sini. Elit lainnya mengambil cincin penyimpanan dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang, menghilang. Aku ingin tahu berapa banyak hewan peliharaan surga yang akan mati. Beberapa sosok berdiri di udara dan menyaksikan. Mereka adalah Lu Ming, Huang Ling, Luo Tianyi, dan yang lainnya. Huang Ling menghela nafas sedikit. Mungkin ini adalah strategi kaisar yang agung.
Hanya dengan menghadapi bahaya setiap saat seseorang dapat memanfaatkan potensinya dengan lebih cepat dan menyeluruh, dan menembus ke alam yang lebih tinggi. Kata Luo Tianyi. Beberapa dari mereka mengangguk. Namun, harga yang harus dibayar untuk metode ini sangat besar. Saya bertanya-tanya mengapa para kaisar agung mengadakan pertemuan di Akademi Suci Gunung Yuan untuk membina begitu banyak orang jenius. Lu Ming membuka mulutnya dan bertanya. Yang lainnya diam. Ini sebenarnya yang ada dalam pikiran semua orang. Mengapa para kaisar menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan begitu banyak orang jenius dan membina mereka? Sebagian besar favorit surga di sini berasal dari kekuatan besar. Jika mereka berhasil di masa depan, mereka pasti akan kembali ke pasukan mereka. Apa gunanya hal itu bagi para kaisar?